Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Mari kita kaji hadis yang ke-25 kitab Arba'in Nawawi yang dianggit oleh Imam Yahya bin Sharfuddin An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin, saking Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Abi Dzar, inna nasan sak temene menungso min ashabi Rasulillah, saking sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu padha matur kono sapa nas lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaba ahlud dusur, budal sapa ahlud dusuri, ahli duit atau konglomerat, bil ujuri lawan anggo pira-pira ganjaran, yusalluna padha salat kono sapa ahlud dusur, kama nusolli kaya oleh padha salat ingsun kabeh, wa yasumu lan padha poso kono sapa ahlud dusur, kama nasumu kaya oleh poso ingsun, wa yatasaddaquna lan padha sedekah kono sapa ahli dusur, bifuduli amwalihim lawan luwihane pira-pira bandane ahli dusur. Qalu dawuh sapa Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ana toh ora ana iku temen andheteake sapa Allah Gusti Allah lakum kedue sira kabeh ma ing barang tasaddaquna kang nyedekake sira kabeh bi kelawan ma. Innalakum bikulli tasbihatin, innalakum bikulli tasbihatin sedekatan. Innalakum sak temene iku tetep kedue sira kabeh bikulli tasbihatin kelawan saben-saben tasbih sedekatan dadi sedekah. Wa kulli takbiratin lan saben-saben takbir sedekatan dadi sedekah. Wa kulli tahmidatin lan saben-saben tahmid sedekatan dadi sedekah. Wa kulli tahlilatin lan saben-saben tahlil sedekatan dadi sedekah. Wa amrum bil ma'ruf utawi perintah kelawan becik iku sedekatun dadi sedekah. Wa nahyu lan nyegah anil mungkari perkara kang mungkar, saking perkara kang mungkar iku sedekatun ya dadi sedekah. Wa fi budni akadikum lan iku tetep ing dalem perjine salah siji ira kabeh sedekatun utawi sedekah. Qalu matur sapa para sahabat, ayati akaduna syahwatahu, ana toh nekani sapa akaduna salah swijine ingsun syahwatahu ing syahwate akaduna, wa yakunu lan kali ana lahu iku tetep kedue akad fiha ing dalem syahwat ajrun utawi ganjaran. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ara'aitum ana toh weruh sira kabeh law wadhaha lamun nyelahake sapa akad ing syahwat fi haramin ing dalem haram, akana alaihi wizrun ana toh ana iku ngatasi akad wizrun dosa. Fakadha mangka kaya mengkono-mengkono idza wadhaha nalikane nyelehake sapa akad ha ing syahwat bil halali ing dalem perkara halal.
kana lahu kana mongko iku tetep kedue akad kana ana apa iku tetep kana mongko ana lahu iku tetep kedue akad ajrun apa ganjaran rawa nyeritakake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang ke-25 ini menceritakan bahwa Abi Dzar, sahabat Abi Dzar radhiyallahu an sampun ngendika sesungguhnya manusia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur kepada Kanjeng Nabi, orang-orang yang berduit itu pergi dengan beberapa pahalanya. Mereka sholat seperti sholat kita, ya sholatnya tepat waktu karena mereka ini adalah orang yang punya duit sehingga akhirnya tepat waktu, sehingga ahli jujur ini orang yang punya uang akhirnya mendapat sholat atas bagaimana sholatnya sholat kita Nabi dan sahabat. Bayasumu dan berpuasa ahli dusur itu seperti puasa kita. Bayatasaddaquna dan ahli dusur bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Kanjeng Nabi bersabda, apakah Allah tidak menjadikan bagi kalian apa yang menjadi punyaan saudara atau kalian menjadi sedekah bagimu? Innalakum fi kulli tasbihatin, sesungguhnya setiap tasbih yang kau ucapkan adalah menjadi sedekah, dan setiap takbir yang engkau ucapkan juga menjadi sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap tahmid yang kamu ucapkan adalah menjadi sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap tahlil la ilaha illallah itu juga bisa menjadi sedekah. Dan memerintah barang yang bagus, mengajak barang yang bagus, seperti anak-anak mengajak temannya untuk sholat berjamaah, itu juga sedekahun, bisa menjadi sedekah. Wa nahyu, dan nyegah anil mungkari, saking perkara kang mungkar, ya apabila ada kemungkaran kita cegah, itu juga bisa menjadi sedekah. Wa fi bud'i akadikum sedekahun, dan ikut tetap ing dalem kemaluan salah satu dari kalian itu bisa menjadi sedekah. Setelah itu para sahabat matur, ata'ti akaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun, apakah salah satu dari kami apabila melakukan syahwat kami mendapat pahala? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ara'aitum, apakah kamu tahu apabila kamu dalam melakukan syahwat tersebut kita sampaikan kepada keharaman, akana alaihi wizrun, maka kamu akan mendapat dosa. Jadi keinginan kamu kalau ke dalam keharaman, sahabat kamu kita tujukan kepada keharaman, kita sampaikan kepada keharaman, maka akan mendapat dosa. Yang demikian juga apabila sahabat kamu sampaikan kepada hal-hal yang halal, kana lahu ajrun, maka kamu akan mendapat pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kesimpulannya hadis yang ke-25 ini, orang-orang yang tidak punya uang itu istilahnya iri hati terhadap orang yang berduit. Ya, orang yang konglomerat itu dia bisa sholat tepat waktu seperti sholat kita ya Rasul, dan mereka orang yang berduit itu puasa Ramadan, sedangkan kami orang yang kurang uangnya tidak bisa puasa Ramadan. Wa tasaddaquna, dan orang yang berduit itu bisa bersedekah dengan
kelebihan harta-hartanya. Tapi Rasul menjawab, apakah Allah tidak menjadikan kamu segala sesuatu yang ada pada kalian menjadi sedekah? Sesungguhnya ucapan tasbih bagi kamu adalah bisa menjadi sedekah. Takbir Allahu Akbar itu juga bisa menjadi sedekah. Dan setiap hamdalah atau tahmid yang kamu ucapkan juga bisa menjadi sedekah. Setiap tahlil yang kamu ucapkan juga menjadi sedekah. Kamu perintah terhadap hal-hal yang baik juga menjadi sedekah. Mencegah barang yang mungkar juga bisa menjadi sedekah. Dan kamu mendatangkan syahwat kepada orang yang kamu miliki atau istri-istrimu atau suamimu juga bisa menjadi sedekah. Karena salah satu di antara kalian adalah melakukan suatu pahala dengan menjalankan apa syahwat itu kita jalankan ke dalam hal yang halal. Kalau syahwat itu kamu datangkan kepada hal-hal yang haram, tentunya kamu akan mendapat dosa. Yang demikian itu juga syahwat atau keinginan kamu apabila kamu tujukan kepada yang halal, tentunya kita mendapat pahala. Demikian hadis yang ke-25 yang menceritakan adalah Imam Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-26, al-hadisus sadisu wal isrun, utawi iku hadis kang kaping 26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, utawi saben-saben ros-rosan minan nasi saking menungso, alai iku ing atase kul sedekatun iku dadi sedekah kula yaumin ing dalam saben-saben dina, tatlu'u kang mlethek fi ing dalam yaum apa asamsu srengenge, payak dilu mongko andameake sapa wong bainas naini ing dalam antarane wong loro, sedekatun iku dumunung dadi sedekah. Wa yu'inu lan nulungi sapa wong ar-rajula ing wong lanang fi dzabatihi ing dalam tumpakane rajul, payah milu mongko nunggangake sapa wong alaiha ing atase dabah, ayar pa'u utawa njunjungake sapa wong alaiha ing atase dabah, mata'u ing bandane rajul, sedekatun iku dumunung dadi sedekah. Wal kalimatu thayyibatu, utawi kalimat atau tembung yang bagus atau perkataan yang bagus iku sedekatun dumunung dadi sedekah. Wa bi kulli khatwatin, lan kelawan saben-saben sajangkah, tamsi tumindak sapa sira ha ing khatwah ila sholati maring salat iku sedekatun dumunung dadi sedekah. Wa tumitul adza, lan nyingkirake sira al adza ing piloro atau reget, anitoriki saking dalan, sedekatun iku dumunung dadi sedekah. Rawa nyritake hu ing hadis sapa Al Bukhari, Imam Bukhari. Hadis yang ke-26, anak-anakku perlu diperhatikan bahwa sahabat Abi Hurairah pernah berkata, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap ras dari anggota tubuh manusia itu bisa menjadi sedekah. Setiap hari matahari terbit, kalian bisa mendamaikan atau kamu bisa mendamaikan dua orang yang bertikai, itu akan menjadi sedekah. Oleh karena itu anak-anakku, jika di dalam kelas kalian ada anak yang bertikai atau bertengkar, maka jangan sampai diadu domba, jangan justru malah diadu domba, malah kita harus bisa mendamaikan di antara dua. Itu termasuk kalau Anda yang betul-betul melaksanakan semacam itu,
itu termasuk sedekah. Wa yu'inu rajula, orang yang menolong seorang laki-laki di atas kendaraannya atau dabahnya atau tumpakane, fayahmiluha mongko nunggangake. Misalnya ada orang yang pakai kendaraan dumadang jatuh membawa sesuatu, maka Anda akan menolongnya dengan barang yang dibawa itu, kalian diangkat dan ditumpakkan, dinaikkan di apa itu di kendaraannya, maka perlakuan Anda itu juga termasuk sedekah. Sedangkan wal kalimatu thayyibatu sedekatun, perkataan yang bagus, ya, anak-anak jangan sampai berkata jelek, apalagi daerah pesisir perkataannya selalu jelek dan kotor, maka hendaknya perkataan itu jaga, karena perkataan yang bagus itu termasuk sedekatun. Qaulun ma'rufun sedekatun menyebut bahwa ada itu, ya. Jadi itu termasuk kalimah yang bagus atau perkataan yang bagus termasuk sedekah. Babikul khatbatin tamsiha ila sholati, setiap sejangkah kamu melakukan atau berjalan untuk melakukan sholat, itu juga termasuk sedekah. Kamu di kelas apabila ada adzan, itu kalau Anda berjalan bikul khatbatin tamsiha ila sholah, sedekatun, bisa menjadi sedekah. Jadi sedekah tidak harus dengan harta. Batumitul adza, nyingkirake perkara reget atau sesuatu yang menghalang-halangi di tengah jalan, juga termasuk bisa menjadi sedekah. Seperti anak-anak ada paku di tengah jalan, kita ambil, kita buang paku tersebut, itu termasuk sedekah. Ada duri, ada batu yang di tengah jalan, kita singkirkan, itu termasuk juga sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya anak-anakku, hadis yang ke-27. Al-hadisus sabi'u wa isrun, utawi iku hadis yang ke-27 kang kaping 17, anin Nawasi bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nawas, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al birru utawi kebagusan itu husnul khuluqi, bagus pekertine. Wal ismu utawi dosa iku ma barang haka kang nglabeti apa ma fi nafsi ing dalam ati, wa karihta lan sengit sira ayat tolaa yen to ningali alai ing atase ma sapa annasu menungso. Rawa nyritake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi hadis yang ke-27 dari sahabat Nawas bin Sam'an menceritakan dari Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi dawuh bahwa kebaikan itu adalah budi pekerti yang paling bagus. Jadi Anda melakukan kebaikan dalam apapun, namanya amal soleh, itu adalah budi atau budi pekerti yang paling bagus. Dosa itu adalah barang yang ada pada diri kalian, hati kalian itu tidak nyaman. Itu, Anda melakukan dosa, jelas hatinya tidak nyaman, merasa bersalah. Bakarita, dan juga Anda benci terhadap dosa tersebut, merasa benci. Benci-benci apabila manusia itu melihat dosa yang Anda lakukan. Jadi dosa yaitu anak yang apa itu, dosa itu sesuatu yang hati kalian tidak nyaman, dan apabila dilihat oleh manusia, itu manusia akan benci.
Ya, seperti pencuri, tentunya Anda dak-diduk. Apabila manusia melihat, orang lain melihat, tentunya akan membenci kalian apabila Anda melakukan dosa. Wa an wasibatin, dan saking wasibah ibnu mansi an wa an wasibat tabni ma'bad qala, dan saking Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu an qala dawuh sapa Wasibah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu nekani sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul, cita tasalu anil birri, cita teko sapa sira tasalu arep takon sira anil birri saking bagus, kultu matur sapa ingsun, naam nggih Gusti, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, istafti qalbaka, takonano ing ati ira. Jadi sahabat Wasibah bertanya, datang pada Rasulullah SAW akan menanyakan tentang kebaikan. Jadi Rasul sudah tahu tekomu Wasibah mesti arep nakoke tentang kebaikan, ya kan? Kanjeng Rasul, Wasibah menjawab, nggih Gusti. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau Anda menanyakan tentang kebaikan, tanyalah kepada hatimu sendiri. Itu jawab Rasul. Al biru utawi bagus iku ma barang atma anat kang anteng apa barang ilahi, atma anat kang anteng ilahi maring man, ilahi maring barang apa anafsu ati. Jadi kebaikan atau barang bagus itu yang bisa menjadi antreng, tentrem, tenang hati kalian. Jadi kebaikan yang kamu lakukan itu akan menjadikan tenangnya hati kalian. Makanya Anda diimbau untuk melakukan suatu kebaikan, baik di lingkungan madrasah atau di lingkungan keluarga. Buat ma'anna ilaihil qalbu, dan kebaikan juga bisa menenangkan hati. Wal ismu utawi dosa iku ma barang haka kang poyang paying apa barang finafsi ing dalem ati. Jadi perbuatan dosa itu suatu barang atau perbuatan yang hati kalian tidak bisa tenang, selalu dak-diduk, itu akan menjadikan hati kalian ketar-ketir, dak-diduk atau deg-degang, istilahnya istilah Jawa gitu. Batarat dada fi sadri, dan mitir-mitir apa barang fi sadri atau kelakuan tadi fi sadri ing dalem dodo. Jadi dosa itu di dalam hati juga gundah, dan di dalam atau di dada itu juga deg-degang atau istilahnya dak-diduk. Wa in aftaka annasu wa tauka, wa in aftaka lan senajan paring fatwa ka ing sira sapa annasu menungso, wa aftauka lan paring fatwa sapa menungso ing sira. Senajan kamu itu kalau menjalankan dosa hatimu tidak tenang, dada kalian adalah deg-degang, walaupun manusia itu memberikan fatwa kepadamu, menenangkan dirimu, dan manusia, kamu juga ditenangkan oleh manusia, itu juga tetap kamu tidak nyaman di hati, sehingga hatimu tetap gundah kalau melakukan kedosaan. Itu sudah terjadi, apalagi kalau kita melaksanakan dosa yang lebih besar, tentunya bersangkutan dengan masyarakat banyak, tentunya lebih deg-degannya atau batarat dada fi sadri itu akbar, lebih besar daripada kita melakukan yang kecil-kecil. Hadisun utawi iki hadis hasanun iku hadis hasan. Rawaina nyritakake sapa ingsun bu ing hadis bi musnadil
imamaini ing dalam musnate imam loro Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi lan Imam Darimi bi isnadin jayyidin kelawan isnad jayyidin kang bagus. Itu hadis yang ke-27 tentang menjelaskan tentang kebaikan, melakukan kebaikan dan dosa. Tentunya kalau kita melakukan kebaikan, hati kita tenang, tapi kalau kita melakukan dosa, hati kita gundah atau tidak tenang, atau di dada merasa gemeter, dag-digdug, itu adalah terjadi pada kita apabila kita melaksanakan hal-hal yang dosa. Anak-anakku yang berbahagia rahimakumullah. Al-hadis dilanjutkan, al-hadis saminu utawi iku hadis kang kaping 28. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah, dari Abi Najih yaitu Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Irbad wa adana mituturi ing ingsun kabeh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mauidatan kelawan pitutur wajilat kang geter minha saking mauidah apa al-qulubu pira-pira ati, wa darifat lan drojosan minha saking mauidah apa al-uyunu pira-pira mata. Jadi hadis yang ke-28 menerangkan bahwa sahabat Abi Najih ya Irbad bin Sariyah radhiyallahu an pernah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi fatwa terhadap kami para sahabat dengan pitutur atau mauidhah yang dapat menggetarkan hati-hati dan bisa meneteskan mata-mata kami. Fakulna mongko padha matur ingsun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha kados punapa mauidhah punika mauidhatun muwaddiin, mauidhah punika kados mauidhahipun tiyang pamit, paosoni mongko kula aturi paring wasiat panjenengan ing kita sedaya. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, usikum bitaqwallah, usikum wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh bitaqwa kelawan wedi ing Allah taala, wasam ilan mireng dawuh, wa taati lan miturut perintah, wa in ta'amara alaikum lan wa in ta'amara lan lamun nguasani alaikum ngatasi sapa sira kabeh sapa abdun budak fa'atiu mongko tunduka sira kabeh ing budak ing abdun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami semua, usikum, Rasul berwasiat kepada kita dengan supaya kita takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendengar apa yang menjadi firman-Nya serta menuruti apa perintah-perintah dari Allah. Wa in ta'amara, walaupun yang memberi perintah itu bagi kalian itu adalah seorang hamba, fa'atiu mongko padha tunduka kamu sekalian kepada perintah seorang hamba tadi.
itu adalah wasiat kepada kita. Wa innahu mongko sak temene perkara mayais sapa wonge mayais mingkum sapa wonge urip mayaisa sapa wonge urip sapa man mingkum saking sira kabeh pasayara mongko bakal weruh sapa man ikhtilafan ing parsulayanan kasiron kang akeh. Jadi besok menungso nak kowe pancen besok dikai umur panjang bakal kalian akan melihat persulayaan atau perbedaan-perbedaan yang banyak di antara kalian. Fa'alaikum bisunati maka netepano sira kabeh bisunati kelawan tindak lampah ingsun wa sunnati khulafair rasyidin lan tindak lampahe pira-pira khalifah kang bagus-bagus al-mahdiyina kang diparingi pituduh kabeh mimba'di saking sakwise ingsun. Nah, setelah besok Anda diberikan umur yang panjang seperti sekarang ini terjadi persulayaan atau perbedaan pendapat yang banyak sekali, maka kamu wajib ngugemi atau berpegang teguh terhadap apa yang menjadi tindak lampah saya atau tidak lakuku atau perbuatanku dan sunahnya para khulafaur rasyidin yang sangat bagus-bagus ini dan mendapat petunjuk setelah saya. Addu alaiha binawajidi addu podo anggegeto sira kabeh alaiha ing atase sunah binawajidi kelawan pira-pira untuk bam. Jadi Anda memegang teguh sunah saya dan sunah para khulafaur rasyidin al-mahdiyin mimba'di sebagaimana kamu atau menggegetkan gigi paham Anda, gigi paham Anda. Wa iyakum lan pedya sira kabeh al-muhdasatil umuri ing perkara kang anyar teka fa inna dzalika mangka krana setune muhdasatil umur iku bid'atun bid'ah. Wa kullu bid'atin lan saben-saben bid'ah dolalatun iku sasar. Rawa nyetake sapa Abu Dawud Imam rawa nyetake ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi maqala lan karo maqala ngendika sapa karone Imam Abu Dawud dan Tirmidzi hadisun utawi iki hadis iku hasanun hadis hasan. Demikian hadis yang ke-28 ini menceritakan bahwa Rasulullah pesan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhir zaman banyak perbedaan pendapat, maka kamu harus berpegang teguh terhadap sunahku, sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin setelah saya. Sebagaimana kamu berpegang teguh tersebut seperti kamu menggigitkan gigi kalian dan takutlah terhadap hal-hal yang baru datang besok. Fa inna dzalika sesungguhnya yang baru tersebut adalah termasuk bid'ah dan setiap bid'ah adalah termasuk sasar atau bid'ah sasar. Bakul bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah adalah sasar. Demikian kurang lebihnya bacaan hadis dari 26, 25, 26, 27 serta 28. Apabila ada kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada kesalahan itu baik yang sengaja atau tidak itu
dari badan kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.